Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Saat Yunleng hendak menangkap Xiao Yan di langit yang jauh, lengan baju yang terakhir tiba-tiba bergetar. Segera, bayangan tebal dan besar muncul. Seketika berayun dengan keras di tangan Yunleng dengan kekuatan yang menakutkan yang benar-benar mengguncang udara sampai gelombang suara ledakan yang tajam keluar dari getaran tersebut. Pada saat sosok 7 warna muncul, Yunleng juga merasakan sesuatu. Wajahnya segera berubah dengan liar, tetapi sebelum dia bisa dengan cepat menarik dirinya kembali, sosok 7 warna itu sudah mengayunkan tangannya dengan keras. Sebuah flus langsung melonjak ke wajah Yunleng dan banyak erangan lembut yang teredam diludahi dari tenggorokannya. Tubuhnya seperti bola karet yang telah dikirim terbang karena dengan cepat dipaksa kembali. Perubahan mendadak dalam situasi di langit secara langsung menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua mistik Laut Sekte saat ini bertempur di alun-alun untuk tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tercengang saat mereka melihat ke arah mana Xiao Yan masuk. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tetapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiao Yan sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. Di mistik Laut Sek, selain Yun, ada beberapa orang lain yang bisa mengalahkan Yunleng, mengingat kekuatannya. Namun, dia sebelumnya sebenarnya dipaksa kembali oleh Xiao Yan yang berada di kelas Dadoshi. Benda apa itu barusan? Mulut Jia Xingtian melebar saat dia berdiri di pohon besar. Wajahnya sedikit serius dan bingung saat dia bertanya. Karena kecepatan menakutkan di mana bayangan itu menyerang, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan dengan kemampuan matanya. Dia hanya bisa secara samar-samar merasakan sesuatu muncul yang keluar dari lengan baju Xiao Yan. Yunleng itu dipaksa kembali oleh benda itu. Tampaknya itu ekor. Fama ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada tidak yakin. Ekor. Mendengar ini, Jia Xingtian tercengang. Dia mengerutkan kening sambil menatap Xiao Yan di langit. Ini adalah kartu truf lain yang tidak pernah terungkap. Jangan bilang kalau orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Petik 2. Di hadapan Xiao Yan yang mengungkapkan kartu truf yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan di udara mulai memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Bocah, apa itu di lengan bajumu? Yunleng, yang dipaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah disalurkan ke telapak tangannya. Tangannya yang turun sedikit gemetar saat dia berteriak keras sambil menatap Xiao Yan yang jauh dengan ekspresi jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dengan cepat mengikuti ini, bagaimanapun, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Sukacita liar dengan cepat muncul di wajahnya. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dengan gelisah dan bayangan 7 warna muncul. Saat suara mendesis yang jelas dipancarkan, seekor ular kecil berwarna 7 mulai dengan senang hati berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Sinar matahari menyinari tubuh kecilnya, memantulkan cahaya 7 warna. Sekilas terlihat sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah Python Seven Colored Heaven Swallowing Python yang telah tertidur lelap. Sungguh tak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiao Yan berada pada saat yang paling mendesak, membantunya menghindari bencana. Setelah Seven Colored Heaven Swallowing Python muncul, ekspresi Yunleng yang telah menatap tempat ini menjadi suram. Sepertinya dia telah mengenali bahwa hal yang telah memaksanya mundur beberapa saat yang lalu adalah benda indah yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Areng 5 Magical Beast. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan hal seperti itu. Yunleng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena kejutan kekuatan besar saat dia berkata dengan senyum dingin. Xiao Yan meliriknya, tetapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut mengusap tubuh Seven Colored Heaven Swallowing Python yang tubuhnya sedingin giok. Saat dia melihat sepasang mata ular yang secara samar memiliki perasaan genit padanya, hatinya bergetar tanpa sadar.
Benda kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah roh keduanya akhirnya mulai bergabung? Menggosok Xiaoyan menyebabkan 7 warna surga menelan piton tampak sangat puas. Ia berulang kali menggunakan kepala kecilnya untuk menekan telapak tangan mantannya. Lidah ularnya berulang kali menjilat cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Penampilan yang tamak, yang Xiaoyan kenal, sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan sebotol Amethyst Lion Bird Essence muncul di telapak tangannya. Jarinya terulur ke dalamnya dan dengan lembut menusuknya, memungkinkan 2 tetes untuk menempel di atasnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membiarkan Seven Colored Heaven Swallowing Piton menjilatnya hingga bersih. Setelah makan 2 tetes Amethyst Lion Bird Essence yang lezat, Seven Colored Heaven Swallowing Piton menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan saat energi panas mengalir di dalam tubuhnya. Hei, hal kecil, kamu harus bekerja setelah makan. Jari Xiaoyan dengan lembut menepuk kepala, 7 warna surga menelan piton. Senyumannya seperti paman jahat yang menggoda gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan mengguncang Amethyst Lion Bird Essence di depan Seven Colored Heaven Swallowing Piton sebelum segera menunjuk ke arah Yunleng di depannya dan tersenyum saat berkata, "Mungkin itu karena Ratu Medusa, tetapi selama periode waktu ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan 7 warna surga menelan piton ini tumbuh semakin kuat meskipun makhluk kecil ini tertidur lelap. Kekuatan yang ditunjukkannya ketika memaksa Yunleng kembali tidak akan lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke dalam klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Do Wang. Pada saat ini, seorang penolong yang bisa bersaing dengan Do Wang tidak diragukan lagi adalah berkat yang dikirim oleh surga untuk Xiaoyan, yang telah dikejar sampai dia babak belur." Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, 7 warna langit menelan piton, melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, secara alami dapat memahami arti kata-kata Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan Amethyst Lion Bird Essence, ia menggelengkan ekornya, berbalik, dan menatap Yunleng yang jauh dengan mata ularnya. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahayanya mekar, tubuh 7 warna langit menelan piton benar-benar menjadi seperti balon yang ditiup udara ke dalamnya karena dengan cepat menjadi lebih besar. Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, 7 warna surga menelan piton, yang awalnya hanya 1 kaki panjangnya, telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara. Sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular itu memiliki cakar saat ini, itu akan mirip dengan naga hidup. Setelah tubuhnya membesar, energi yang kuat juga perlahan-lahan meluap dari dalam tubuh 7 warna langit menelan piton, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Ular besar itu bertahan di langit. Tubuhnya yang besar adalah sesuatu yang tidak hanya mengejutkan orang-orang di bawah, tetapi bahkan Xiaoyan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa benda kecil yang selalu berukuran kecil ini ternyata bisa berubah menjadi penampilan yang sangat menusuk mata. The Seven Colored Heaven Swallowing Piton, yang tiba-tiba berubah menjadi besar juga menyebabkan Yunleng menghirup udara dingin. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Memalingkan kepalanya ke arah medan pertempuran Hai Bodong dan beberapa lainnya, dia berteriak, "Yunli, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara waktu. Serahkan ini padaku. Semua diaken Misty Cloud Sekte, pikirkan cara untuk menangkap Xiaoyan." Petik 2. Setelah melakukan kontak dengannya sebelumnya, Yunleng berhasil memperkirakan secara samar-samar kekuatan 7 warna surga menelan piton.
Meskipun yang terakhir juga bisa dianggap sebagai peringkat 5 Magical Beast, Yunleng memiliki kepercayaan diri yang cukup besar jika mereka benar-benar mulai bertarung. Teknik Do kelas tinggi yang telah dia latih sudah cukup untuk menyebabkan Magical Beast aneh yang tidak diketahui asalnya ini sangat menderita. Hei, sungguh tak terduga Xiao Yan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan berpangkat tinggi itu. Saya sebenarnya bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya dan memuji saat tatapan terkejutnya perlahan menjauh dari tubuh 7 warna surga menelan piton. Yunleng, hari ini, lebih baik kamu tidak kalah mendadak di depan generasi muda. Jika tidak, Anda akan benar-benar kehilangan banyak wajah. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi beralih ke Yunleng yang tampak serius. Segera, dia mengepakkan sepasang sayap sedingin es di punggungnya dan menyerang dengan keras ke arah 3 sesepuh mistik laut sekte yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin, hihi, karena saya tidak perlu mengkhawatirkan situasi di sana, biarkan saya benar-benar mencoba dan melihat apakah penggabungan teknik Do Anda lebih kuat daripada Doki yang sedingin es dari orang tua ini. Sudut mata Yunleng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya yang sekali lagi mulai berkelahi seperti batu yang saling bertabrakan. Tatapannya kemudian dengan cepat beralih ke tempat yang jauh di mana 7 warna surga menelan piton berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Doki putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas, itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat besar. His mendesis. Lidah ular bercabang diam-diam menjulur dan ditarik ke belakang. Setelah berubah menjadi tubuh besar, mata ular dari Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. 2 kehadiran kuat di langit perlahan-lahan menyebar dari manusia dan binatang itu. Menambahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari medan pertempuran tempat Hai Bodong berada, wajah murid-murid mistik laut sekte di seluruh tempat terbuka bergerak-gerak tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang anak kecil yang hanya dari kelas Dadoshi, mereka akhirnya akan memprovokasi Do Huang yang kuat dan peringkat 5 Magical Beast yang mampu bersaing dengan Do Huang. Saat dia menyaksikan orang dan binatang yang mulai memancarkan tekanan dengan kehadiran mereka, Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan buru-buru mundur agak jauh. Hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Munculnya Seven Colored Heaven Swallowing Python telah benar-benar menyelesaikan kesulitannya. Dari kelihatannya situasi sekarang, Mystic Cloud Sect seharusnya tidak lagi memiliki Do Huang di dalamnya. Dalam hal ini, selama dia dengan hati-hati mengontrol ketinggian terbangnya, kekuatan Diaken itu seharusnya tidak bisa menangkapnya. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Hai Bodong untuk menghabisi ketiga sesepuh Mystic Cloud Sekte dan dia bisa sepenuhnya melepaskan dirinya dari kesulitan ini hari ini. Di langit, manusia dan binatang saling berhadapan dari jauh. Kehadiran mereka yang mengesankan memberikan tekanan pada orang-orang, seperti badai yang akan segera terjadi. Pada saat tertentu, kehadiran mengesankan yang tersebar di mana-mana menjadi stagnan. Tangan Yunleng membuka dan menutup dan pedang energi besar berwarna abu-abu terulur dari telapak tangannya. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya memotong udara kosong, meninggalkan bekas luka panjang di langit. Saat tubuh Yunleng bergerak, 7 warna surga menelan piton juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu mengeluarkan desisan yang jelas dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, yang mengejutkan semua orang. Seorang manusia dan binatang memotong ruang yang panjang dan sesaat kemudian, bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang. 2 sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala di langit. Segera, mereka bertemu dalam tabrakan hebat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan,
Raungan gemuruh yang dahsyat dan eksplosif bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat tempat di mana kedua kekuatan bertemu. Mungkin itu karena teknik Qi-nya adalah tipe yang cocok untuk pertarungan langsung, tetapi Yunleng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat dia melakukan kontak dengan ular penelan surga berwarna 7. Saat dia bergerak, serangannya membawa suara angin deras yang tajam saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik lemah lainnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Python. Meskipun Yunleng sangat gesit, piton 7 warna menelan surga juga tidak lambat. Tidak hanya tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, itu juga memberinya peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekor besarnya diayunkan dengan lincah, kekuatan mengerikan itu memancarkan momentum besar yang tampak seolah-olah ingin mendobrak ruang. Suara seperti ledakan meledakkan udara di sekitarnya hingga menciptakan banyak titik vakum. Kedua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sangat berbeda, tetapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan yang menakutkan yang setara satu sama lain. Ekspresi Yunleng sangat serius saat dia memegang erat pedang batu di tangannya. Sepasang sayap di punggungnya berulang kali mengepak dan tubuhnya tidak berhenti di satu tempat pun selama lebih dari 3 detik. Setiap kali tubuhnya bergerak, pedang batu di tangannya akan membawa kekuatan ganas yang akan mengeluarkan banyak bayangan yang akan menyebabkan orang-orang menjadi terpesona karena itu sangat membacok tubuh Heaven Swallowing Python. Sayangnya, setelah kontak mereka sebelumnya, Yunleng telah menemukan bahwa Magical Beast 7 warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Do Wang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Do-nya, pihak lain akan langsung melilitkan tubuhnya. Jika dia bisa menghindar, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, pedang batu adalah pedang Qi. Tapi karena atributnya adalah tanah maka tampak seperti pedang yang terbuat dari batu. Oleh karena itu, meskipun serangan Yunleng yang tak henti-hentinya, seperti ombak di laut, dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pihak lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Yunleng tenggelam adalah bahwa Magical Beast 7 warna ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh peringkat 5 Magical Beast biasa. Pemahamannya tentang eksploitasi dalam pertempuran seperti orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran. Pengalaman bertempurnya tampaknya tidak kalah dengan dia. Pikiran ini dihitung dengan cepat di benaknya. Pada saat tertentu, kulit Yunleng tiba-tiba menegang. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya yang diaglomerasi dari energi dengan cepat menembus ke depan. Pedang batu itu ditembakkan secara eksplosif hanya untuk menghadapi sekelompok cairan 7 warna yang menyerbu dengan keras. Suara cici dikeluarkan saat pedang batu itu bersentuhan dengan cairan. Pedang batu keras yang bisa menahan hantaman kekuatan penuh dari Dowling, tampak seperti api pertemuan busa, dan dengan cepat dibakar dan berkarat. Dalam sekejap, hanya setengahnya yang tersisa. Sungguh racun yang ampuh. Alis Yunleng menjadi satu saat dia melihat pedang energi yang terkorosi. Cairan 7 warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yunleng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu itu. Setelah kehilangan doki yang dibutuhkan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Setelah pedang batu meninggalkan tangannya, Yunleng tidak punya waktu untuk melakukan apapun ketika ledakan rendah dan dalam terdengar tiba-tiba di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat bayangan besar menghantam ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Perisai Sosionite. Tangan Yunleng dengan cepat membentuk segel dan doki di tubuhnya mengalir dengan cepat. Ada semacam energi di udara sekitarnya dengan afinitas yang sama dengan doki di tubuh Yunleng yang langsung berkumpul.
Suara lembut segera mengikuti dan bongkahan batu besar yang tebalnya beberapa meter muncul di atas kepalanya entah dari mana. Bang! Ekor besar itu dengan keras menghantam ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang sangat ganas secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi, ekornya menekan dengan keras dan perisai batu, yang tampak keras, pecah. Batu melesat ke segala arah. Saat debu batu meresap ke tempat itu, sebuah sosok tiba-tiba keluar dari dalamnya. Dalam sekejap, itu muncul di kepala Heaven Swallowing Python. Teriakan keras dipancarkan dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba membumbung tinggi di kepalan tangan. Sarung tangan batu setebal lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yun Leng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah, dia meninju kepala Heaven Swallowing Python yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Serangan marah oleh Yun Leng ini menghantam dengan kuat ke kepala Heaven Swallowing Python. Sisik 7 warna di tempat tinju mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar. Mendesis. Rasa sakit yang ditularkan dari kepala menyebabkan mata Heaven Swallowing Python segera menjadi merah. Keganasan yang tersembunyi di dalam tulangnya juga akhirnya meledak sepenuhnya. Ekor besarnya tiba-tiba ditarik ke belakang dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat ia dengan keras menghantam Yun Leng, yang sedang menarik ke belakang, tetapi ekornya bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap itu tiba dalam sekejap mata. Yun Leng yang tak bisa mundur tepat waktu hanya bisa buru-buru mengangkat lengannya yang tertutup zat batu, meletakkannya di depan kepalanya. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba menembus ke lengannya. Kekuatan besar langsung menghancurkan Yun Leng ke tanah. Akhirnya, ledakan yang keras terdengar dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak yang keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan tertegun semua orang. Kekuatan yang menakutkan. Saat mereka melihat garis retakan yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid mistik Cloud Sekte menelan seteguk air liur dan bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yun Leng gemetar, melepaskan diri dari tanah tempat kakinya tersangkut. Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya agak pucat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia telah benar-benar meremehkan magical beast berbentuk ular yang tidak diketahui asalnya. Harapan aslinya untuk mengandalkan teknik Dou-nya untuk dengan cepat mendorongnya kembali sudah merupakan sesuatu yang mustahil. Tatapannya beralih ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, 3 tetua sudah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka bisa mundur bersama dan membela diri. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Dengan cemberut yang rapat, Yun Leng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke sisi lain langit. Di tempat itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan menyaksikan pertarungan mereka seolah sedang menonton pertunjukan. Saya harus menangkapnya. Tapi semua orang yang bisa menggunakan sayap Doki sudah terlibat dalam pertarungan dengan orang kuat dari pihak lain. Sisa orang mungkin memiliki kemampuan tempur yang lebih kuat dari Xiaoyan, tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak dapat terbang untuk waktu yang lama. Yun Leng mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut bergumam, aku hanya bisa mencoba membuat para sesepuh yang berlatih metode Qi tipe angin mencoba. Selama Xiaoyan ditangkap, semua pertempuran ini secara alami akan berhenti. Petik 2. Setelah memikirkan ini, Yun Leng menundukkan kepalanya dan menunjukkan isyarat tangan kepada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera, dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 tetua plus di platform tinggi sedikit terkejut ketika mereka melihat gerakan Yun Leng. Mereka bertukar pandang dan 4 lelaki tua mengangguk. Keempatnya berdiri dan doki berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti mereka. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul di sekitar mereka dan meniup pakaian mereka sampai terbawa angin. Meminjam tumpangan dari hembusan angin, keempat lelaki tua berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera,
Mereka berpisah secara terkoordinasi dengan baik saat mereka mulai mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan ini saat 4 tetua berjubah putih naik ke udara. Segera, dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak yang aman dari keempat tetua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat 3 tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari ki kuat mereka bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang setidaknya sekelas Dowling. Xiao Yan tidak berani bertukar pukulan langsung dengan mereka. Keempat tetua tidak tampak cemas saat melihat Xiao Yan mundur. Mereka masih naik perlahan di udara. Keempatnya membentuk bentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiao Yan di tengah mereka. Tubuh Xiao Yan digantung di udara saat dia dengan saksama menyaksikan para tetua berjubah putih mendekatinya dari 4 arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terjebak oleh ketiga tetua itu sebelumnya, dia lebih memperhatikan tempat di mana orang-orang ini berdiri. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa posisi mereka berdiri agak aneh, dia buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dari kandang mereka berempat dari ketinggian yang lebih rendah. Dia seperti lalat tanpa arah saat dia mulai berlarian secara acak di udara untuk mencegah mereka berempat membentuk posisi tertib tertentu. Keempat tetua merasa sangat tidak berdaya dalam menghadapi tindakan licik Xiao Yan. Tanpa dukungan sepasang sayap doki, kecepatan terbang mereka tidak dapat mengimbangi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergerak lebih dekat dengan hati-hati, menunggu pihak lain untuk mengungkapkan celah tertentu sebelum berkumpul bersama. Namun, mereka berempat meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki Xiao Yan. Bahkan jika orang ini harus menggunakan semua kekuatannya dan berulang kali menggunakan doki, dia tidak melakukan kontak dengan salah satu dari mereka berempat. Setelah pengejaran yang sama sekali tidak berarti ini berlangsung untuk sementara waktu, keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera, selimut besar bilah angin yang tidak pernah berakhir muncul di langit yang kosong dan melesat dengan liar ke arah Xiao Yan. Mereka bermaksud menggunakan ini sebagai upaya untuk menciptakan celah yang bisa mereka gunakan untuk melakukan penangkapan. Sayangnya, bagaimanapun, Xiao Yan, yang memiliki perlindungan, api surgawi, tidak terlalu peduli dengan bilah angin itu. Dia bahkan memanggil armor doki. Bahkan jika beberapa bilah angin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Tubuh Xiao Yan berulang kali melintas dan mengelak. Dia meminjam celah waktu antara serangan untuk melihat ke seluruh penjuru dengan sudut matanya. Di sisi Hai Bodong, 3 dowang dari sisi lain telah berjuang sampai titik di mana mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertahanan gabungan mereka juga menjadi semakin lemah di bawah serangan Hai Bodong yang tampaknya liar. Dari kelihatannya, ketiganya seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, kekuatan Yun Leng jelas jauh melebihi ketiga tetua itu jika seseorang membandingkannya satu persatu. Oleh karena itu, meskipun Heaven Swallowing Python sangat kuat, ia mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Saat ini, kedua belah pihak telah memasuki pertempuran yang sulit di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Dengan mata menyipit, Xiao Yan melirik Heaven Swallowing Python yang terkunci dalam pertempuran sengit dengan Yun Leng. Dia memegang penggaris berat di tangannya dengan erat dan dia menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari gelombang bilah angin sambil menunggu kesempatan. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, saat ledakan energi yang kuat terdengar, 3 sosok manusia, dalam kondisi yang sangat mengerikan, meluncur turun dari langit. Akhirnya, mereka menabrak tanah, meninggalkan 3 lekukan dalam di tanah yang keras. Semua orang dengan cepat menyapu mata mereka hanya untuk menemukan bahwa 3 orang yang jatuh sebenarnya adalah 3 dowang yang melawan Hai Bodong. Saat ini, ekspresi ketiganya sedikit hijau dari suhu rendah. Udara dingin menggulung ke atas saat mulai merembes ke udara di atas kepala mereka. Tubuh mereka berulang kali menggigil. Ada ki sedingin es di dalam tubuhmu. Jika Anda tenang dan mengusir mereka,
Anda akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun, jika Anda terus menggunakan Doki selama periode waktu ini, udara dingin akan merusak jalur Qi Anda. Ketika saatnya tiba, cedera internal Anda akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat pulih tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Haibodong perlahan menghembuskan napas saat dia di udara sebelum melirik mereka bertiga dan berbicara dengan lemah. Mendengar ini, ekspresi ketiga sesepuh mistik laut sekte berubah. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan hanya bisa buru-buru duduk bersila dengan sikap getir. Mereka mengedarkan Doki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuh mereka. Cek-cek, Qi dingin-dingin Hai Tua tidak lebih lemah dari saat itu. Jia Xingtian mendecahkan bibirnya dan tertawa saat dia menatap Haibodong yang dapat menyebabkan 3 doang untuk sementara kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit lebih. Kekuatan ketiga orang itu hanya sekitar 2-3 bintang doang. Meskipun mereka berhasil menunda Haibodong untuk jangka waktu tertentu dengan meminjam efek dari penggabungan teknik Do mereka tidak bertahan lama. Fama mengangguk sedikit. Tatapannya mengarah ke tempat Heaven Swallowing Python berada dan berkata sambil mengerutkan kening, spesies apa di Magical Beast ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatannya cukup bagus dan mampu menemui jalan buntu dengan Yun Leng. Petik 2. Wajah Jia Xingtian juga sedikit bingung. Tatapannya menatap pada tubuh besar berbentuk ular dan bergumam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Hal ini terus membuatku merasa familiar. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, aku juga belum pernah bertemu dengan Magical Beast berbentuk ular 7 warna. Petik 2. Fama menghela nafas. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang tidak bisa dia pahami. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Xiao Yan mendapatkan Magical Beast yang misterius dan kuat ini. Setelah Haibodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga sesepuh mistik laut sekte di langit, tubuhnya langsung mulai bergerak. Dia dengan cepat muncul di tepi penutup energi. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang tak tertandingi melonjak keluar dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan wajah 1 atau 2 di antara hampir 100 diaken dari Mystic Cloud Sect menjadi pucat seketika saat tubuh mereka segera bergoyang, mencapai titik di mana mereka akan jatuh. Tetua pertama, hati-hati. Saat mereka menatap penguasa berat Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, 4 tetua yang mengejar Xiao Yan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Anak kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yun Leng telah merasakan Xiao Yan saat yang terakhir terbang ke arahnya. Namun, sebagian besar perhatian Yun Leng ditempatkan pada Heaven Swallowing Python yang mengejarnya. Dalam menghadapi serangan Xiao Yan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebalnya sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia memandangi dinding batu yang dianggap tidak terlalu tebal itu. Doki di tubuhnya mengalir tanpa henti ke tubuh penguasa. Setelah doki dituangkan, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Akhirnya itu menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit buram. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.